Baik. Selamat malam teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya Septian. Di sini saya akan membuatkan tutorial. Ini adalah tutorial kedua saya. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu eh, cara membuat random string dengan JavaScript. Nah, kebetulan di YouTube itu belum ada yang bahasa Indonesia ya. Jadi saya akan buatin buat teman-teman sekalian yang belajar JavaScript. Kita akan buat random string ya. Kita mulai teman-teman ya. Kita buka dulu. Ini filenya masih kosong ya. Ini cuma tadi udah saya buat manual. Cuma kalau misalnya saya buat pas lagi video agak kelamaan. Teman-teman bisa langsung ketik HTML aja di Visual Studio, nanti dia otomatis muncul kayak gini. Kita kasih judulnya. Belajar membuat random string. Oke. Nah, untuk bisa aktifin JavaScript di HTML, teman-teman masukin subscript di dalam HTML-nya. Oke, saya masukin gini, ini udah ya, ini berarti udah aktif. Kita tes dulu. Out, kita tes hello world. Oke, kita tes. Teman-teman bisa langsung buka filenya di mana teman-teman simpan. Saya udah nyimpen di directory D, konten YouTube 1, belajar membuat random string. Ada JavaScript. Nah, ini udah saya buka ya, kebetulan di Firefox. Nah, ini masih kosong. Kita bisa refresh yang udah tadi kita buat ya. Nah, ini berarti JavaScript-nya kalau udah kayak gini udah berjalan berarti ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke topik utamanya, membuat random string. Oke. Sebenarnya cukup mudah sih teman-teman. Pertama-tama kita apa namanya ya? Implementasikan itu. Kita ini dulu, kita set dulu namanya. Let. Untuk nama stringnya, nanti untuk string karakter yang akan kita buat acak. Nah, kita buat di sini let random karakter. Di sini. Nah, untuk string random karakter ini kita buat dari A sampai Z, huruf besar dan huruf kecilnya. Langsung kita buat aja ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Sekarang yang kecilnya. A, B, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini buat tambahan aja biar cantik. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita buat teks kosong. Jadi teks kosong ini nanti itu fungsinya untuk apa namanya? Ya, teks kosong ini nanti fungsinya untuk menyimpan apa ini akhir dari string yang kita buat random. Jadi kita ngebuat random itu for, jadi kita loop sebanyak yang kita mau. Nanti hasil akhirnya akan disimpan pada teks kosong yang akan kita buat nanti. Kita buat teks kosongnya, teks kosong. Oke. Nah, ini dikosongin aja teman-teman ya. Ada kutip terus dikosongin. Nah, untuk percobaan sederhananya kita buat seperti ini dulu. Kita buat for. For itu fungsi untuk looping ya, untuk mengulang. Let i. Jadi i ini tuh kita memulai dari angka berapa? Posisi 0 ya, kita mulai dari 0. Nah, di sini kita apa namanya? Kita deklarasiin i lebih kecil, lebih besar sama dengan kita membuat berapa panjangnya nih, berapa panjangnya karakternya akan kita random. Misalkan 100, kita kasih 100 di sini, 100 ya teman-teman. Nah, di sini kita implementasikan lagi, tambahkan angka plus, karakter plus, bukan 17 plus ya, jadi plus aja ini di sini. Oke.
Sekarang kita kurung tutup kurung buka. Oke. Nah, sekarang kita buat kita panggil teks kosongnya. Teks kosong ditambah sama dengan, jadi itu tuh nanti dia biar apa namanya ngulang. Jadi misalkan udah masuk A di teks kosong, jadi yang ngelup berikutnya misalkan yang ke random B, dia masuk lagi ke eh, teks kosong, jadi A, B dan seterusnya ke bawah. Ditambah sama dengan, di sini kita pakai eh, namanya itu, di sini kita pakai namanya itu chart. Jadi dia tuh buat ngambil karakter yang kita mau di nomor berapa. Misalkan kita pakai chart mengambil huruf G. Nah, G ini tuh di nomor berapa, kita tinggal masukin aja, kita pakai fungsi itu. Jadi nanti kita loop berulang-ulang kali. Ini kita masukin random karakter chart. Nah, kita contoh aja, kita contoh dulu fungsinya chart tuh kayak gimana sih sebenarnya. Jadi fungsinya kayak gini, kita masukin angka 2, nanti dia akan apa namanya menghasilkan huruf A sebanyak 100 kali. Tuh. Nanti kita buat konsoloknya. Jadi konsolok itu buat, kalau teman-teman yang belum tahu, konsolok itu jadi buat ini ya, buat apa namanya, buat nampilin debug, buat nampilin debug sebenarnya. Kita panggil teks kosong di sini, teks kosong. Oke, sekarang kita simpan, kita refresh. Oh ya, sebelum di refresh kita F12 dulu di Chrome-nya, pencet konsol. Nah, oh sorry teman-teman, tadi kan kita dimulai dari 0 ya, berarti 0 itu dihitung dari huruf A. 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C. Tuh, jadi kita mengambil angka C. Kalau kita mengambil angka B, kita masukin 1. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia akan berulang sebanyak 100 kali. Nah, gimana caranya biar yang random? Kita pakai fungsi selanjutnya, namanya itu math random. Math random. Math titik random. Dikali. Nah, kita kali nih berapa banyak yang mau kita keluarin randomannya gitu. Di nomor berapa? Nih, kita mau keluarin. Nah, karena kita pakainya random, jadi biar dia keluar semua nih, ini kita hitung dulu nih, berapa panjang karakternya. Kita hitung, caranya gini. Random karakter pakai length. Nah, length ini tuh untuk menghitung panjang. Jadi kita akan ngambil semua huruf yang ada di sini. Jadi kita akan ngambil semua huruf yang ada di sini, kita pakai random karakter length. Jadi kita ngambil semuanya. Jadi misalkan nanti gini, misalkan si teks 01 yang pertama kali keluar ini di 100 itu dia bakal ngambil huruf B, misalkan gitu. Nah, di looping yang kedua dia bakal ngambil huruf C. Nanti dia akan terus berulang. Nah, berulangnya ini tuh dia dari 1 sampai sepanjang karakter ini dia akan terus berulang. Karena kita udah masukin total banyak karakternya di sini. Oke. Kita lihat ya hasilnya teman-teman. Kita lihat. Dia akan mengulang semua huruf ini sampai 100 kali. Tapi dengan catatan dia itu random. Karena kita pakai math random. Kita pakai ini. Jadi yang bikin random tuh ini. Oke. Kita refresh. Nah, udah jadi tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dia udah ngerandom. Oke ya teman-teman, udah jadi ya. Nah,
kalau si mat random ini kan dia ngeluarin angkanya itu kayak apa sih namanya, bentuknya itu kayak masih 00, nggak berupa angka fixed gitu, kayak misalkan angka 3 ya 3, tapi dia tuh ngeluarinnya kayak misalkan 0,333 gitu. Nah, untuk fix it-nya biar dia keluarnya kayak 3 tetap 3, kita pakai mat floor. Jadi angkanya tuh kita bulatkan. Misalkan 0333 berarti nanti yang keluar 1 gitu. Kita pakai mat floor sini. Sebenarnya ini nggak ngaruh sih hasilnya, nanti nggak kelihatan jelas banget, bakal sama aja teman-teman ngeliat, cuma untuk biar nggak ngebug atau apa gitu. Oh maaf teman-teman, nah salah, mat floor random. Oh ini kehapus teman-teman, sorry ya, mat randomnya kehapus. Mat floor, oke, mat random, oke ya. Nah kita simpan. Nah tuh jadi sebenarnya nggak, memang nggak signifikan sih sebenarnya jadinya gitu. Nah gimana caranya kita biar bisa ngeluarin dia ke teks biasa yang ada di sini? Caranya mudah teman-teman. Teman-teman buat di atasnya itu ID-nya dulu. Kan rand karakter. Oke, ini kita copy ya ID-nya. Nah, di sini kita panggil dulu div-nya atau ID-nya. Let kita mau namain apa? Misalkan ID random. Cetak random string. Oke. Biar rapi ya teman-teman. Biar enak kita lihat. Nah, wah ini kenapa nih? Oke. Nah, di sini kita panggil pakai elemen by ID. Caranya gini, dokumen get element by ID. Teman-teman bisa pakai ini, yang ini. Nah, get element by ID. Kita panggil ID-nya yang tadi, yang ini. Rand karakter. Ini kan udah saya copy ya, kita tinggal paste aja di sini. Oke. Jadi paste, sekarang kita simpan dulu. Biar takut ada apa-apa, jadi nanti udah kesimpan. Sekarang untuk ngeluarinnya, caranya gini teman-teman. Console log ini, kalau mau tetap dikeluarin, biarin aja. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ngeluarin, gampang, ini tinggal hapus aja. Nah, di sini kita tinggal tambahin ini. Kita tambahin cetak random string, kita panggil. Cetak random string kita panggil, kasih titik. Ini kita pakai inner HTML. Inner HTML sama dengan nih, kita panggil teks kosong. Teks kosong. Selesai. Kita simpan, kita refresh. Tara. Nah, jadi teman-teman ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngurangin atau mau nambahin panjang ini? Mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal lihat sini ya. Ini yang 100-nya teman-teman ganti aja. Misalkan panjangnya mau cuma 10 digit, tinggal ganti jadi 10. Nah, ini karena ini dimulai dari 0, nanti yang akan keluar itu 11 angka. Kalau teman-teman mau tetap ngeluarinnya 10, ini ganti dari 1 aja. Nanti dimulai dari 1 sampai 10. Nanti yang akan keluar 10. Nih, tuh udah jadi teman-teman ya. Tuh, dia udah ngerandom. Oke, mantap. Mantap ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Kalau misalkan yang kurang paham atau saya ngejelasin yang emang nggak jelas karena baru pertama kali bikin kontennya, kedua kali, teman-teman bisa tanya di komentar bawah.
Ya, terima kasih.